Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan muliakan Habib Muhammad Rizik Syihab, para tokoh, para ulama, para kiai dan para hadirin sekalian. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah setahun dalam reuni 212 ini. Saya diminta untuk bicara sedikit tentang pengelolaan SDA. Semoga Allah membimbing dan meridhoi apa yang akan saya sampaikan. Pada prinsipnya pengelolaan SDA itu rujukan utamanya adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada prakteknya amanat konstitusi itu sudah terlalu banyak dilanggar. Dan ini terjadi karena adanya praktek state corporate crime. Ada kejahatan tingkat tinggi yang dilakukan oleh siapa? Oleh penyelenggara negara ditambah pengusaha rakus yang bersatu untuk apa? Untuk mendapatkan rente, uang sebesar-besar mungkin, dan dengan itu juga sekaligus ingin mencengkram kekuasaan sepanjang mereka mampu. Dan ini kelihatannya selama pemerintahan Jokowi itu sudah berjalan mulus, dan tampaknya sekarang pun masih ada pengaruh dari oligarki pimpinan Joko Widodo itu. Apa langkah-langkah penting yang mereka ambil? Salah satunya adalah membuat kebijakan, menetapkan undang-undang, menetapkan peraturan, dan berbagai langkah-langkah yang sifatnya syarat kekuasaan, penggunaan kekuasaan otoriter, dan syarat moral hazard. Itulah cara yang diambil sehingga negara banyak dirugikan secara keuangan, tapi juga lingkungan rusak. Kemudian rakyat banyak yang termiskinkan atau malah terjajah seperti yang ada di PIK 2 atau di Rempang atau di Wadas dan di tempat-tempat lain. Itulah dampak dari kejahatan dari yang namanya rezim pelaku state corporate crime. Nah, saya bicara sedikit tentang dampak keuangan tadi. Misalnya dengan kebijakan Minerba, undang-undang Minerba, lalu ada undang-undang Cipta Kerja. Itu sumber daya batubara kita itu dirampok oleh pengusaha oligarkis yang dihukum oleh pemerintah dengan nilai kerugian antara 13.000 sampai 20.000 triliun. Di daerah Konawe atau di Halmahera atau di tempat-tempat lain yang syarat dengan tambang nikel, negara juga dirugikan ratusan triliun. Lalu kalau kita baca misalnya di Babel ada korupsi tata niaga timah yang nilainya sekitar 300 triliun. Lalu ada juga misalnya korupsi dana sawit sekitar 90 triliun yang melibatkan Airlangga Hartarto. Lalu ada konglomerat yang namanya saya lupa namanya, tapi intinya perusahaan ini yang membantu Kaisang dan Gibran untuk punya saham di Persis Solo. Lalu ada juga korupsi BBM. Antara 2018 sampai 2023 nilainya sekitar 285 triliun.
Waktu Sudirman Said masih menjadi Menteri SDM itu melaporkan hasil audit Kordamenta tentang korupsi ini yang menemukan bahwa salah satu pelaku utamanya itu adalah Reza Khalid. Dan ini dilaporkan Sudirman Said kepada Presiden Jokowi untuk diteruskan ke KPK. Tapi ternyata oleh Presiden Jokowi laporan itu disimpan, dipendam, tidak dilanjutkan ke KPK. Artinya apa? Artinya kalau sekarang Reza Khalid menjadi buron dalam kasus 285 triliun itu, maka salah satu yang melindungi adalah Presiden Joko Widodo. Nah, dengan begitu saya kira ini cukup banyak, tapi terakhir saya ingin menyampaikan bahwa Menteri Pertahanan menyatakan tidak boleh ada negara dalam negara, terutama di Morowali. Tapi faktanya bahwa sebelum itu ada negara dalam negara di PIK 2. Dan urusan Morowali bukan cuma urusan bandara, tapi juga urusan penguasaan sumber daya nikel. Kemudian bagaimana semua hasil nikel kita itu oleh smelter Cina yang disebut sebagai hilirisasi itu hanya sekitar 1/4, sementara yang maksimum hasil dari hilirisasi itu dibawa ke Cina. Sehingga urusan negara dalam negara kita minta untuk dituntaskan, bukan cuma urusan yang namanya bandara, tapi juga urusan kerugian negara termasuk yang ada di PIK 2. Negara dalam negara di PIK 2 sudah berlangsung lebih lama, dan karena itu kita pernah melakukan aksi bersama Habib Muhammad Rizik Syihab di Encle untuk menggalang perlawanan kepada konglomerat di PIK 2. Tapi sampai sekarang ini tidak dipedulikan oleh negara. Nah, terakhir sekali tadi berulang-ulang dinyatakan tentang pentingnya persatuan. Nah, persatuan ini saya kira perlu kita tindak lanjuti dengan berbagai aksi. Terutama mari kita menolong saudara-saudara kita untuk melakukan aksi menolong mereka yang ada di PIK 2 yang tertindas, terjajah dan termiskinkan. Apakah kita siap semua untuk bersatu dan melawan konglomerat PIK 2? Siap? Oke, saya kira nanti kita koordinasikan kapan waktunya. Tapi ini terutama juga kita tuntut kepada Pak Prabowo, Pak Syafri, urusannya ini bukan cuma masalah bandara, tapi negara dalam negara ini telah mengambil sumber daya alam kita dan menindas rakyat, terutama juga yang ada di sekitar Jakarta ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.